Mata gue kelihatan bengkak banget ya, tanya Karina, begitu melihat wajahnya sendiri di depan cermin. Cecil menoleh dan melihat bagian mata Karina yang memang membengkak. Bengkak, jawabnya jujur. Karina manyun, padahal hari ini harus priwet pagi. Bisa-bisanya matanya bengkak begini. Lo sih, udah tahu hari ini mau priwet. Nangisnya malah diterusin pas sampai rumah. Ya gimana? Pas sampai rumah, gue jadi merasa melo lagi. Semuanya nggak akan terulang lagi. Iya, jangan drama lagi. Ini kompres mata lo, kayak es batu, biar cepat kempes. Gadis itu sedang membungkus es batu dengan kain. Karina bahkan tak tahu kapan sahabatnya itu menyiapkannya. Tahu-tahu sudah ada saja di hadapannya. Kapan lu nyiapin ini? Udah, gak usah banyak tanya. Tiduran sini biar cepat hilang bengkaknya. Setengah jaman lagi calon laki lo jemput. Karina menurut dan berbaring, membiarkan Cecil meletakkan kompres tersebut di atas matanya. Bibir Karina menyunggingkan senyum. Kenapa lo senyum-senyum? Enggak, cuma gue senang aja. Lo tanpa gue minta udah ngerti. Kalau mata gue butuh dikompres. Ini calon mantan ya. Lo kagak ngaca pas bangun tidur tadi. Muka lo kayak apa? Mata lo yang belok itu mendadak jadi sipit. Karina hanya tertawa mendengar Cecil mengomel. Ia menikmatinya saja. Kapan lagi kan? Tapi beneran nih, gue boleh ikut. Santai. Gue malah senang lo mau nemenin. Ya, Cecil hari ini akan ikut Karina private outdoor. Baguslah kalau begitu. Oh iya, baju gue kapan selesainya? Tanya Cecil seputar 2 baju bridesmaid yang akan dia pakai di hari bahagia Karina nanti. Paling lambat 2 hari sebelum acara, kata desainernya. Cecil duduk bersila di samping Karina, sembari memijat kening gadis itu lembut. Mepet banget. Ya mau gimana lagi? Namanya nikahan serba mepet. Sebenarnya nggak cukup waktu persiapannya. Karina mendesah pelan. Ia mendadak jadi merasa kesal, karena Bara cenderung santai. Dia jadi merasa seperti hanya dirinya sendiri yang excited dengan pernikahan ini. Untung punya calon suami sultan ya. Apa-apa tinggal tunjuk. Karina bergumam. Ia begitu menikmati pijatan Cecil di keningnya, membuat dia nyaman dan rileks. Ia malah jadi takut ketiduran dibuatnya. Cecil bergeser. Ia nampaknya sedang bersemangat ingin menanyakan sesuatu. Groomsmen-nya siapa aja? Mana tahu ada jodoh gue. Tanyanya penuh semangat. Cecil setia dengan Karina. Melihat Karina sahibnya sudah mau menikah, ia jadi semangat untuk menyusul. Tapi masalahnya, ia belum menemukan jodohnya. Ada kayaknya jodoh lo di situ. Serius? Tanyanya lagi, masih dengan semangat yang sama. Ia bahkan tak melihat senyum jahil di bibir Karina. Siapa? Rasya? Jawab Karina kemudian tertawa. Cecil yang kesal langsung memijat kepala Karina dengan sekuat tenaga. Oi, jebol umur gue. Kalau gue gagal kawin gimana? Ke Karina. Biarin, biar gue yang nanti kawin gantiin lo. Nyaka aja lo. Karina menepuk kaki Cecil yang malah cekikikan, tertawa melihat Karina mengaduh. Serius gue, Kar? Gak ada gitu yang jomblo selain manusia jadi-jadian itu. Lo mah biar kata jadi-jadian begitu, dulu lo pernah naksir juga, iya kan? Goda Karina.
Ia membuka kompres di matanya, melirik ke arah Cecil yang manyun. Gak usah bahas masa lalu. Ya, maafkan daku. Ayunda, maafkan wahai Adinda. Jadi, geli gue. Hahaha, habis lo ngomongnya begitu. Jadi siapa aja groomsmennya? Karina berpikir sesaat, mengingat siapa saja nama-nama yang kemarin Bara sebutkan. Lo ingat Sagara nggak? Sagara, yang dulu implementasi program. Yang ganteng itu, yang gay itu, tanya Cecil agak histeris. Ia dulu pernah naksir Saga, namun mundur, alon-alon, setelah melihat wajah Saga yang nampak jijik disentuh perempuan. Iya, Sagara yang itu, gak usah dibahas kali soal gaynya. Hahaha, habis berkesan sekali. Terus siapa lagi? Arka Davi, dari Artian Group. Davin, lu tahu kan yang baru diangkat jadi CEO? Yang temannya model itu, yang sering kena gosip. Karina mengangguk. Oh, terus nih, kagak ada yang jomblo. Satunya lagi Adimas. Cuma gue gak kenal, gak pernah ketemu juga. Katanya sih dosen, dan sudah menikah juga. Walau gue gak yakin. Kok gak yakin? Habisnya Mas Bara jawabnya kayak kesel gitu. Gue muji-muji ketampanan teman-temannya. Hahaha. Hahaha. Iya sih, mereka ganteng semua. Mana jabatannya pada oke punya. Kecuali yang satu itu ya. Satu itu siapa? Pada Karina. Dan Cecil langsung menepuk pipi Karina. Udah bangun. Mau priwet gak lo? Ini kita ke teras yuk, sambil nungguin Pak Bara. Karina beranjak dari pembaringannya. Mata gue masih bengkak gak? Udah kurang sih. Ntar juga ketutup kok sama makeup. Mereka berjalan menuju teras. Tadi Karina sudah cek pesan, dan saat ini Bara sudah di persimpangan dekat kontrakannya, yang artinya sebentar lagi ia sampai. Karina menoleh ke arah suara. Tante Lydia sedang duduk di atas kursi roda sembari berjemur. Jam baru menunjukkan pukul 6:30 pagi, tapi matahari sudah sangat cerah. Pagi tante, sapa Karina, kalau dirinya agak malas untuk menyapa, sementara Cecil hanya memperhatikan. Masih pagi mau kemana? Tanyanya terbata karena kondisi mulutnya. Ada acara tante. Acara apa? Karina mau priwet tante, jawab Cecil. Dia sebenarnya malas berbicara dengan orang ini. Ia juga tak menyangka kalau Tante Lydia yang songongnya minta ampun sekarang semenyedihkan ini. Priwet sama Ditya. Cecil melihat ke arah Karina. Pak Bara, ucap Karina, dan Cecil langsung mengangguk mengerti. Ya tante, kan Karina sebentar lagi mau menikah, jadi wajarlah mau priwet. Karina diam saja. Ia membiarkan Cecil yang meladeni orang ini. Ia masih kesal dengan apa yang terjadi terakhir kali. Enak saja nenek satu ini meminta Bara menunda pernikahan mereka. Siapa dia coba? Ditya mau menikah. Padahal kondisi pernikahan Rani saja sekarang seperti ini, ucapnya. Karina dalam hati komat kamit berdoa dirinya tak nekat memanjat pagar ke sebelah dan mendorong kursi roda beserta orangnya ke tengah jalan biar ditabrak sekalian. Astagfirullah, kan Karina jadi ada pikiran jahat. Emang kenapa tante? Kan gak ada hubungannya. Mau kondisi rumah tangga Mbak Rani gonjang-ganjing sama pernikahan Pak Bara. Tante Lydia mendengus. Kamu gak tahu apa-apa.
Sampaikan saja ke Ditya kalau Rani akan segera bercerai. Cecil dan Karina tercengang. Benarkah? Tapi terakhir Damar bilang mau memperbaiki pernikahan mereka dan memulai dari awal. Ngapain coba harus disampaikan? Gak penting juga Pak Bara tahu. Kasih tahu aja. Ini maksa. Hati-hati tante. Gak ngerasa sekarang sudah kena azab. Jangan sampai itu bibir menceng ke kanan, besok jadi zigzag. Ucap Cecil yang jujurnya minta ampun. Sejak dulu Cecil memang selalu membalas ucapan Tante Lydia. Sampai-sampai setiap mereka papasan seringnya saling sindir. Sama orang tua gak ada hormatnya. Orang tua yang gimana dulu yang harus dihormati. Ayo Kar berangkat. Udah sampai jemputan kita. Ajak Cecil setelah puas melihat wajah marah Tante Lydia saat menahan emosi. Bara keluar dari pintu mobil bagian kiri samping kemudi. Langsung berangkat, ucapnya, kemudian membuka pintu belakang dan mempersilahkan Karina masuk. Cecil nggak apa kan kalau duduk di depan? Ucap Bara lagi. Iya Pak, nggak apa-apa. Balas Cecil agak bingung. Di dalam hati ia sudah berpikir kalau Hosea, adik bosnya lah yang sedang menyetir. Matanya membulat begitu masuk ke dalam mobil. Loh, ngapain di sini? Tanya Cecil agak kaget begitu melihat Rasya berada di balik kemudi. Suka-suka gue kali, mau di mana? Cecil mencubit. Ia tak tahu kalau Rasya juga akan ikut. Padahal tadi ia sudah senang berpikir kalau ia bisa sempik-sempik manja dengan berondong. Adiknya Pak Bara. Cecil menoleh ke kursi belakang. Karina menaikkan bahunya, karena ia sendiri tak tahu kalau Rasya akan ikut. Tahu lo ikut, mending gue nggak usah ikut. Cecil menyandarkan tubuhnya, sembari melipat kedua tangan di depan dada. Mumpung masih dekat, mau gue turunin di samping depan. Cecil manyun, tak menjawab, hanya melirik ke arah kursi belakang. Bara, bosnya itu dengan santainya menyandarkan diri di bahu Karina, yang nampak senang melihat sikap manja Bara. Cecil sampai melongo melihatnya. Tolong ya, kemesraannya dikondisikan, ucap Rasya yang kesal sendiri. Dia dijadikan sopir. Yang disopirinnya asik mesra-mesraan di kursi belakang. Sirik aja, kalau mau juga tuh minta sama yang di samping lo. Cecil dengan cepat melihat ke arah Karina yang menahan senyum. Widih, amit-amit. Lo pikir gue mau? Mereka saling tatap penuh kebencian. Oh iya Pak, tadi Tante Lydia minta tolong sampaikan ke Bapak. Katanya Mbak Rani mau cerai. Karina melotot. Bisa-bisanya Cecil menyampaikan hal itu. Melihat respon Karina, Cecil malah semakin senang menggodanya. Bara hanya menjawab dengan gumaman, dan hal itu malah membuat Karina kesal. Mas gak mau ngerespon apa gitu? Bara mendongak melihat ke arah wajah Karina. Mau respon apa? Kalau memang mau cerai, ya terserah mereka. Apa hubungannya sama Mas coba? Karina tersenyum. Ia merasa lega mendengar ucapan Bara dan ingatkan Karina untuk membalas Cecil nanti. Mereka sampai setelah hampir 1 jam perjalanan. Karina sendiri tak tahu ini daerah mana. Yang jelas ada hamparan ilalang yang luas dan nampak sangat asri dan terawat. Bara merenggangkan tubuhnya. Sepanjang jalan tadi ia tertidur dan rasanya nyaman sekali. Tertidur sambil bersandar di bahu pujaan hati. Walau ya itu, setelah bangun, Karina malah mengomel karena badannya terasa pegal.
Bara mengganti pakaiannya. Begitu juga dengan Karina yang hanya berdandan tipis. Ia memakai dress panjang berwarna putih dengan rambut terurai. Sementara Bara hanya memakai kemeja putih dan celana berwarna krem. William, fotografer mereka bilang sekitar jam 9 pagi adalah waktu yang pas untuk berfoto di sini. Dan untungnya langit terlihat biru cerah. Dandanan lo sederhana banget, Kar, ucap Cecil yang tadinya berpikir mungkin butuh waktu berjam-jam untuk Karina bersiap-siap. Nyatanya tak sampai 1 jam Karina sudah siap berfoto. Emang gue mau temanya sederhana. Lagian lo tahu sendiri kalau ini mepet dan persiapannya ala kadarnya doang. Karina menghela nafas. Semoga saja hasilnya bagus. Mengingat teman Bara ini adalah fotografer yang cukup terkenal. Coba Karina tangannya di sini. Bara tangannya di pinggang Karina ya. Instruksi William mengatur tangan Karina memegang dada Bara. Jantung Karina berdetak cepat. Dia belum pernah sedekat ini dengan Bara. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti saja. Bergerak maju sedikit saja, bibir mereka bisa saling menyentuh. Karina coba rileks, jangan terlalu tegang. William kembali mengambil foto setelah agak tak puas melihat hasil jepretannya yang pertama. Oke, sip. Bara berjongkok di depan Karina. Ayo naik, ucap Bara membuat Karina agak ragu untuk naik ke gendongan Bara. Dia cuma takut kalau badannya akan terasa terlalu berat. Ayo cepat, ucap Bara lagi. Aku berat loh mas. Bara tertawa kecil. Kamu kira mas lemah itu? Karina menggeleng dan naik ke dalam gendongan Bara. Sebenarnya ia sudah pernah digendong di punggung oleh Bara dulu saat kakinya terkilir. Tapi kan sekarang berbeda. Jantungnya berdetak kencang makin tak karuan. Wah, teriak Karina dan refleks memeluk leher Bara. Mas, kesalnya, dan Bara malah tertawa melihat respon Karina. Padahal ia cuma mau bercanda. Mereka kembali memulai sesi foto. Karina yang berada di gendongan Bara menyandarkan kepalanya ke bahu kanan Bara. Sementara tangannya memeluk leher Bara sembari memegang buket bunga. Bisa Karina dengar teriakan histeris Cecil melihat pose mereka. Karina tertawa melihat Cecil yang nampaknya sedang berdebat kusir dengan rahasia di seberang mereka. Mereka kenapa sih? Kayaknya enggak akur, ucap Bara. Mas enggak tahu. Mereka kalau ketemu emang begitu. Oh ya? Kenapa begitu? Dulu kayaknya akrab. Karina mengangguk. Ya, 3 tahun lalu mereka memang akrab. Akrab banget malahan. Dulu emang akrab, kayak orang pacaran malahan. Emang rahasia nggak cerita apa gitu ke mas? Bara menggeleng dan kembali tersenyum ke arah kamera. Mereka berfoto dengan berbagai pose. Enggak, rahasia agak tertutup soal kehidupan percintaannya. Serius? Tanya Karina tak percaya. Bara mengangguk kecil. Iya, tapi yang jelas dia sudah jomblo lama banget. Masa sih? Berapa lama? Entahlah, mungkin sekitar 4-5 tahunan. Karina menatap heran dan tak percaya. Mas tahu nggak kalau dulu Cecil itu suka sama Rasya? Bara mengerutkan dahinya. Siapa juga yang akan percaya setelah melihat mereka berdua yang macam Tom dan Jerry? Ih, nggak percaya. Dulu Cecil pernah suka sama Rasya. Tapi ya itu, teman mas itu nyebelin.
Iya, dia memang menyebalkan, angguk Bara, setuju dengan ucapan Karina. Jadi, kenapa mereka jadi begitu? Karina berdeham. Dia sebenarnya tak enak mau menceritakan hal ini, tapi salah Cecil sendiri. Kenapa tadi sengaja mengungkit pesan Tante Widya? Dulu, mereka pernah jalan bareng. Terus Cecil yakin banget kalau Resya mau nembak dia. Ditembak sih memang, tapi cuma buat tester doang. Maksudnya, tanya Bara tak mengerti. Jadi, Cecil tuh diajak pergi seharian. Pas di toko bunga, Rasya beli bunga, dan langsung berlutut gitu. Nanyain apa Cecil mau jadi pacarnya. Pas Cecil ngangguk iya, mau. Si Rasya malah bilang begini. Semoga aja nanti dia juga jawabnya kayak yang lo jawab ya, katanya. Parah nggak sih? Bara tertawa, melihat ke arah Rasya dan Cecil yang masih beradu mulut. Entah apa yang mereka berdebatkan. Si bodoh itu, ucapnya. Elah, ini malah pada asik ngobrol. Ngobrolin apa sih? Tanya William. Ia sejak tadi mengatur pose Karina dan Bara yang malah sejak tadi asik sendiri. Entah membicarakan apa. Sorry. Mereka kembali fokus. Kali ini mereka kembali berhadapan sembari berpegangan tangan. Kening mereka menyatu dan mata mereka saling terpejam. Namun tiba-tiba mata Karina terbuka. Terbelalak saat ia merasakan sentuhan lembut di bibirnya dan teriakan histeris Cecil di seberang sana. Bara menciumnya, hal yang ia pikir hanya akan Bara lakukan setelah mereka resmi menikah. Bersambung.